Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana, peserta mata kuliah linguistik kognitif dan psikolinguistik, selamat berjumpa kembali. Pada recorded lecture kali ini, saya masih membahas afasia seperti eh, yang kita bahas di sesi sebelumnya. Ya, ya, ini yang lalu kan artikel pertama, lalu sekarang artikel kedua, ya, masih tentang afasia. Namun demikian, bisa dilihat dari judulnya ya. Sekarang kita akan melihat bilingual speakers with aphasia. Ya, jadi peserta penelitian yang dibahas ya adalah orang-orang yang bilingual. Ya, oke. Nah, lalu eh, kita akan lihat juga mixing, ya, language mixing. Jadi, eh, ketika dalam berkomunikasi, ya, dalam satu kalimat atau antar kalimat, ya, eh, bilingual speakers with aphasia ini menggunakan satu bahasa yang lain, ya, misalnya sedang bicara bahasa Belanda, ya nanti kita lihat persisnya sedang bicara bahasa Belanda, kemudian mereka menggunakan bahasa Inggris, begitu ya. Jadi mixing, kita akan lihat itu ya. Why do bilingual speakers with aphasia alternate between languages? A study into their experiences and mixing patterns. Ya, yang ditulis oleh Neumann, Schoenen, Goral, Roelofs, dan Rauter. Ya, sekali lagi teman-teman harus membaca artikel ini secara lengkap. Ya, recorded lecture hanya berisi poin-poin penting menurut dosen. Baik, kita mulai. Nah, di artikel ini dibahas ya alasan mengapa penutur bilingual dengan afasia melakukan language switching atau language mixing. Ya, jadi di sini ada alasannya adalah kesulitan mengontrol bahasa ya untuk tetap di bahasa Belanda misalnya tidak pindah ke bahasa Inggris yaitu susah ya kesulitan mengontrol bahasa. Lalu juga kesulitan inhibisi bahasa non target ya yang inhibisi itu maksudnya menekan ya seperti eh, kalau kita bayangkan kita mengatakan kepada diri kita sendiri jangan pakai bahasa Inggris begitu ya tetap bahasa Belanda misalnya ya jadi ada kesulitan ini. Lalu juga alasannya adalah strategi kompensasi untuk kesulitan akses leksikal. Jadi ketika kata-kata bahasa Belanda sulit diakses, mereka menggunakan bahasa Inggris ya, kompensasi supaya tetap bisa lancar ya, supaya tetap berjalan diskusinya ya atau percakapannya ya. Jadi berkaitan dengan yang selanjutnya, meningkatkan kelancaran produksi ujaran. Lalu juga pengaruh tingkat keparahan afasia ya kalau memang parah ya itu akan membuat switching ya atau mixing ini menjadi lebih sering terjadi. Masih latar belakang pengaruh tingkat kemahiran bahasa ya bahwa yang mungkin lebih mahir begitu ya itu akan rentan untuk eh, dipakai gitu ya kita tidak bisa selalu mempertahankan ya penggunaan yang tidak kita kuasai ya ada ke situ juga lalu tuntutan kognitif yang tinggi ya mungkin bahasa yang tadi ya misalnya Belanda dan Inggris ya bahasa Inggris yang sebetulnya bukan bahasa inti yang digunakan itu tuntutannya lebih rendah ya jadi bisa saja pindah ke bahasa Inggris. Lalu ada gangguan-gangguan ya teman-teman ya yang terjadi pada afasia yang kita ingat ya dikarenakan oleh stroke ya. Jadi ada sesuatu terkait syarafnya ya dan di sini untuk psikonya begitu ya. Gangguannya adalah sistem memori implisit dan gangguan mekanisme kontrol eksekutif. Ini juga uh, pengaruh ya kalau uh, secara organnya gitu ya, secara syarafnya otaknya mengalami lesi yang seperti apa, yang kemudian
mempengaruhi uh, performa ya dari sistem memori implisit dan mekanisme kontrol eksekutif ya. Kalau ada gangguan, jadi uh, switching atau mixing. Lalu juga sebagai strategi pragmatik dan komunikatif ya kita akan melihat bahwa lazimnya walaupun sudah afasia ya penutur-penutur bilingual dengan afasia itu masih bisa mempertahankan, masih bisa mempraktikkan ya pragmatiknya dan strategi komunikatif ya. Jadi mereka masih uh, bisa, oh ini mungkin saya harus menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan lawan bicara saya ya. Kita sedang bicara bahasa Belanda, tapi lawan bicara saya bahasa ibunya bahasa Inggris. Jadi uh, boleh ya, baik kalau saya sedikit-sedikit di sini di sana pakai bahasa Inggris ya, pakai kata-kata bahasa Inggris. Jadi ada pragmatiknya ya. Jadi ini masih utuh ya, masih sangat dipraktikkan. Strategi pragmatik dan komunikatif. Baik, nah ini juga latar belakang yang lain ya, teman-teman ya. Jadi mungkin yang satu dan dua di slide ini lumayan familiar, begitu ya. Lalu untuk yang ketiga ini repair ya, ada istilah ya yang namanya repair dalam percakapan. Jadi em, ada ada memang proses ya teman-teman ya ketika kita bicara ya itu kita bisa mendengar kalau kita mengalami atau mengucapkan sesuatu yang salah ya lalu kita memperbaiki ya maaf maksud saya ini begitu atau mungkin langsung saja mengatakan uh, yang tepat begitu ya kata yang tepat. Nah, itu namanya repair. Nah jadi ketika mungkin ada sesuatu yang sebetulnya salah begitu ya lalu salahnya ini juga dilakukan atau diucapkan dalam bahasa yang tidak tepat begitu ya ini agak-agak susah ya penutur bilingual dengan afasia nih mereka punya kesulitan di situ mereka nggak ngeh begitu ya jadi eh, sangat mungkin ya ada bukti penelitiannya bahwa mereka berpindah ya misalnya tadi bahasa Belanda pindah ke bahasa Inggris karena memang dia nggak ngeh begitu ya bahwa itu salah gitu ya dan tidak kemudian tidak memperbaiki ada kesulitan repair. Lalu juga kurangnya fleksibilitas kognitif ya bahwa eh, ada sesuatu ya dengan shifting ya terjadinya eh, lebih rentan ya untuk pindah ke bahasa yang sebetulnya bukan bahasa utama yang sedang dipakai ya. Lalu pada kasus tertentu ada faktor sosial dan identitas ya. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi ya pada afasia ya otaknya eh, pasca stroke begitu ya. Jadi kalau memang ada mungkin oh saya orang ini begitu ya, itu bisa kemudian mempengaruhi penggunaan bahasanya ya. Bahasa mana dari dua, tiga, empat bahasa yang dikuasai yang kemudian dipakai oleh uh, penutur bilingual dengan afasia ya terkait sosial dan identitas. Jadi banyak sekali teman-teman ya alasan penutur bilingual dengan afasia melakukan language switching. Beberapa di antaranya juga kita lakukan sebagai penutur yang tidak mengalami afasia begitu ya, tapi beberapa yang lain ini terjadi karena memang ada kendala ya eh, dengan otaknya ya dengan syarafnya dengan proses yang terjadi terkait bahasa yang menjadi atau terjadi sebagai akibat dari stroke dan afasianya. Ya, baik. Nah, pada artikel eh, yang tadi sudah kita lihat, sebentar saya cek lagi ya, penulis pertamanya Saskia Moiman, ya. Eh, ada tujuan penelitian. Nah, teman-teman harus baca nih ya, eh, sekali lagi ya, persis apa sih tujuan penelitiannya ya. Mencari tahu
Apakah percampuran bahasa pada afasia sebaiknya dipahami sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas verbal atau sebagai perilaku tidak disengaja yang disebabkan oleh gangguan mekanisme kontrol? Ya, jadi mereka mau mencari tahu ya yang mana sih ya efektivitas ya strategi untuk meningkatkan efektivitas verbal supaya apakah dari sedang bicara bahasa Belanda lalu ada bahasa Inggrisnya itu supaya lebih sampai pesannya gitu ya, atau apakah itu dilakukan tidak disengaja gitu ya, ada gangguan mekanisme kontrol ya. Jadi kalau kita bingung ya teman-teman, mulai bingung nih ketika membaca, kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita kembalikan juga boleh ke contoh-contoh bahasa yang ada di artikelnya. Ya, jadi di sini kita bayangkan, kita rasakan ya, sebagai penutur bilingual yang tidak mengalami afasia, kita punya yang namanya mekanisme kontrol. Ya, jadi misal kita sedang apa namanya berada pada kondisi eh, di konferensi internasional misalnya, ya, ya. Jadi kita di sebuah konferensi internasional, kita bisa seperti mengatakan kepada diri kita sendiri, ini sekarang pakainya bahasa Inggris misalnya, ya, atau bahasa apa yang sesuai. Nah, tapi kalau ada gangguan itu eh, tidak se sebaik itu gitu ya, kita bisa mengontrol. Jadi oke, sekarang kita ingat pakai bahasa Inggris tapi mungkin berapa menit kemudian lupa gitu ya, seperti lupa gitu ya, seperti tidak tidak ngeh ini kita sedang berada pada eh, tempat atau kegiatan yang memakai bahasa apa ya, kita pakai bahasa lain yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang yang ada di acara tersebut. Begitu ya. Jadi mekanisme kontrol ini teman-teman bisa bisa rasakan ya, bisa berhenti sebentar ya, silakan di pause. Teman-teman ingat-ingat ya ketika berada pada kondisi seperti ini ya, ada mekanisme kontrol. Nah, ini tujuan penelitiannya. Nah, kebaruan ya, teman-teman. Jadi setiap penelitian, setiap artikel ya, dan nanti juga publikasi teman-teman sendiri ya, em, tesis teman-teman sendiri itu harus ada kebaruan ya. Artikel Moiman dan kolega ini mereka punya tiga kebaruan ya. Satu, eksplorasi laporan diri tentang kontrol bahasa. Jadi apa yang mereka tuturkan gitu ya, kan nanti kita lihat mereka diwawancara gitu ya. Nah, apa yang mereka tuturkan itu adalah laporan diri tentang kontrol bahasa. Mereka cerita tentang uh, diri mereka sendiri. Ya, ini baru. Lalu kedua, analisis perilaku language mixing. Jadi dari yang diceritakan itu dari sekian tuturan ya dianalisis yaitu menjadi data ya, sumber data untuk perilaku language mixing. Oke, lalu nomor tiga, kaitan dengan kontrol kognitif umum ya. Jadi ini untuk yang eh, tadi ya tujuan yang poin kedua ya, ini untuk melihat ya kaitan dengan kontrol kognitif umum. Oke, ini ada kebaruan. Nah, ada prediksinya ya, teman-teman. Jadi boleh kita lihat ya, ini tabel satu ya, boleh buka lagi artikelnya sambil menyimak. Di kolom yang sebelah kiri ya, prediksi terkait self-reports, language mixing ya dengan beberapa aspeknya, pragmatic appropriateness, realization, dan function. Kemudian terkait language control. Ya, yang tengah ya, kolom yang tengah, kalau ada kontrol defisit, ini yang terjadi. Nah, kalau ada lexical compensation, ya, ini kolom yang paling kanan. Nah, jadi misalnya
Saya ambil saja language control ya, kita berikan ilustrasi. Eh, Kalau eh, mau lihat language control ya atau prediksinya ketika menganalisis ini, kalau ada defisit pada kontrol bahasa. Nah, katanya ini akan ditemukan switches coincide with other impaired language control behavior, specifically difficulties initiating conversational repair. Ya, jadi akan ada behavior yang lain. Nah, kalau memang masalahnya dengan kontrol ya, jadi selain switches ya, tadi harusnya pakai bahasa Belanda, ngomong bahasa Inggris. Selain ada itu, ada difficulties initiating conversational repair. Ya, jadi salah tapi kemudian tidak mampu memperbaiki gitu. Nah, kalau terkait kalau mereka mau mengatakan oh ini lexical compensation nih gitu ya. Switches do not coincide with other impaired language control behavior, specifically difficulties initiating conversational repair and so on. Ya, jadi kalau yang lexical compensation, ya sudah ya bahasa Belanda lalu mereka pakai bahasa Inggris, oke, that's it, gitu ya. Tidak ada masalah eh, gangguan terkait repair ya. Bisa kemudian misalnya menunjukkan bahwa oh itu tadi nggak tepat nih pakai bahasa Inggris dan mencoba cari yang bahasa Belandanya misalnya ya karena memang ini simply gitu ya sesederhana lexical compensation nggak ketemu aja eh, kata-kata yang tepat ya seperti itu. Nah ini prediksi yang akan eh, kita lihat kembali ya ketika membahas hasil. Oke, ini tabel 2 ya, teman-teman. Demographic and clinical characteristics of the participants. Ya, jadi ada nama, ada jenis kelamin, ada usia, lalu TPO ini time post onset ya, berapa lama setelah serangan stroke-nya ya dalam bulan. Ya, jadi 101 bulan, 79 bulan ya untuk Arthur misalnya. Ya, dan ini semua namanya adalah nama alias ya, bukan nama asli. Lalu etiology ini adalah eh, penyebabnya gitu ya, penyebab afasianya. Jadi misalnya hemorrhagic stroke, ischemic stroke, lalu ada TBI juga ya, traumatic brain injury. Ya, jadi ini ya teman-teman boleh lihat ini artinya apa ya. Cari di Google paling tidak. Ya, localization ini adalah persisnya yang terserang stroke itu gitu ya, yang lesinya ya lukanya itu ada di mana. Ya, jadi left hemisphere misalnya berarti ini adanya di otak hemisfer kiri. Ya, oke, rasanya semua yang ada ya ini eh, hemisfer kiri. Ya, ada basal ganglia juga. Oke, kebanyakan kiri ya. Karena memang bahasa di mayoritas orang itu dominannya ada di otak sebelah kiri. Nah, ini AAT. AAT, Aachen Aphasia Test ya, salah satu tes standar yang dipakai untuk diagnosis afasia dan di sini eh, digunakan untuk speech-nya ya seberapa baik gitu. Ya rasanya ini cukup baik karena eh, yang diminta akan bertutur ya, ya bercerita. Jadi harusnya ini eh, menunjukkan bahwa baik gitu ya, cukup gitu. Ya, kalau diam saja, ya, betul-betul susah mencari kata-kata kan nggak bisa ya, eh, ada datanya. Jadi pasti tidak akan masuk ke dalam penelitian ini. Nah, tahunya dari mana? Dari Ahan-Afasia testnya. Oke, orang-orang tadi, ya, lalu di slide ini kita lihat latar belakang bahasanya, ya, teman-teman ini memang cukup kecil ya. Saya
sarankan bisa baca di artikel aslinya, ya. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa ada nama, ada bahasa, ya betul, bahasa-bahasa, betul ini bilingual, ya. Lalu age of acquisition itu adalah eh, umur, ya, umur eh, mendapatkan bahasa kedua dan ketiga. Ya, ada bahkan yang L5, ya, Tessa ini sampai L5. Nah, usianya bagaimana mendapatkan bahasa-bahasa ini? Jadi kalau dikatakan late, berarti ini sudah lebih dari usia anak-anak, begitu ya, sudah uh, remaja ke atas itu late. Oke, early berarti di usia uh, antara 0 sampai 10-12 tahun, early dan seterusnya. Manner of acquisition, ya, bagaimana bahasa L2, L3, L4, L5 itu diperoleh, ya. Language context, konteks bahasa itu adalah eh, mungkin ini teman-teman bisa lihat di eh, artikel aslinya, ya. Oke, tapi ada nih. Lalu ada current language mode, ya. Jadi eh, setelah afasianya, apakah yang L2, L3, L4, L5 ini masih dipakai, gitu ya, secara eh, apa? Secara eh, sering, begitu ya, sehari-hari masih dipakai tidak? Ternyata kebanyakan tidak, ya. Sorry, mungkin kita perlu hitung nih. Oke, ya mungkin 50-50, ya, teman-teman bisa lihat. Jadi masih ada yang multilingual, ya, seperti Arthur, lalu Ersel, ya, dan seterusnya. Tapi ada yang hanya pakai satu bahasa, pasca stroke, ya. Lalu ini mereka masih mengikuti terapi, yang mana yang diterapi, ya, bahasa mana yang diterapi, L1, L2, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat kembali persisnya bahasa apa di kolom languages, ya. Jadi contoh misalnya di sini kalau Tessa itu yang diterapi L4. L4 itu Dutch. Nah, berarti dia uh, pergi ke klinik, begitu ya, ke tempat terapi eh, untuk melancarkan bahasa Belandanya, ya, karena memang ini secara geografisnya, ya, para peserta ini tinggal di Belanda, gitu. Tapi ternyata eh, untuk Tessa bahasa Belanda itu adalah L4, ya, bukan L1. Baik, pertanyaan wawancara, ya. Nah, ini silakan bisa dibaca lebih dekat, begitu ya, lebih hati-hati. Ini ada di appendix B, ya, jadi agak di belakang. Jadi ada dua kelompok besar. Interview questions taken from the Dutch AAT, ya. Jadi ini ada di tes Aachen Aphasia Test, ya. Aachen, 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 ya, Aachen Aphasia Test. Nah, ini. Oke, versi Belanda. Lalu kelompok kedua adalah questions about bilingualism, ya. Tidak semua pertanyaan ditanyakan kepada semua orang, ya, tergantung dinamika, begitu ya. Tapi ini jelas, ya, penelitinya betul-betul terus terang, ya, eksplisit. Ini loh pertanyaannya, ya. Nah, ini lalu direkam, lalu dianalisis, ya. Material dan prosedur ini tadi, ya. Pertanyaannya seperti apa? Semi terstruktur. Pertanyaannya tadi sudah, ya. Pakai bahasa Belanda, ya, teman-teman. Wawancara bersifat fleksibel dan natural. Protokol social conversation collection digunakan, ya. Jadi supaya mungkin sederhananya bisa santai, begitu ya. Jadi tidak tidak apa tidak membuat nervous, ya, grogi, seperti itu, santai. Ya, di ini pakai online, ya, teman-teman, ya, karena ini dilaksanakan ketika masih
pandemi ya beberapa tahun yang lalu. Jadi ini online, bukan bertemu langsung. Oke ya, daring sudah, lalu Zoom ya 45 menit ya datanya, tuturannya itu direkam selama maksimal 45 menit ya, karena memang orang dengan afasia ini eh, cukup cepat capek begitu ya, jadi tidak bisa terlalu lama. Nah, takutnya kalau terlalu lama kualitasnya nanti tidak terlalu baik. Baik, analisis ya, ini silakan bisa dibaca. Jadi ini ada pakai ya digital lah ya begitu ya. Jadi bukan ditulis tangan begitu ya. Ada platform ini. Lalu pakai Whisper ya secara otomatis. Lalu ada kesalahan linguistik ya. Jadi ada informasinya. Ini kesalahan apa? Fonologis ya, bunyi, gramatikal, semantik atau neologisme. Serta disertai penandaan gestur, jeda, dan bagian yang tidak dapat dipahami. Nah, neologisme itu adalah kata-kata seperti kata-kata buatan, ya, kata-kata unik yang hanya diketahui maknanya hanya diproduksi oleh orang yang bersangkutan. Jadi kita nggak tahu tuh, ya, ada seperti kata gitu ya dituturkan, tapi kita nggak tahu itu artinya apa. Tidak ada di bahasa yang bersangkutan. Nah, itu neologisme ya. Neo kan baru ya. Jadi ada tuh di afasia memang penutur-penutur ada yang uh, mengatakan neologisme ini. Oke, ya, silakan. Ini transkripsi, lalu coding, teman-teman ya. Jadi intinya mungkin yang eh, perlu saya highlight ya, ada perangkat lunak ya. Ini kita bisa cek secara terpisah ya, atlas.dot ini apa. Lalu ada eh, coding ya, identifikasi, mixingnya itu intrasentensial ya di dalam satu ujaran atau antar ujaran intersentensial ya. Lalu ini ada eh, kodenya ya, ada codingnya maaf. Ini posisinya di mana? Ya, unit linguistiknya apa? Ya, jadi kalau misalnya tadi harusnya dia seseorang ini ngomong bahasa Belanda, tapi lalu ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya ini apa sebenarnya? Apakah dia content word? Ya, lalu gunanya apa di situ? Ya, misalkan di sini dikatakan psikolinguistik, ya berarti eh, bisa saja kata bahasa Inggris, satu kata misalnya yang digunakan di dalam satu tuturan, satu kalimat bahasa Inggris itu ada di situ karena susah cari kata bahasa Belandanya. Nah, itu psikolinguistik. Ya, kesulitan pada akses leksikal. Nah, itu ada fungsinya ya, ada coding seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat ya, teman-teman, sebenarnya mungkin percakapannya ini cukup sederhana ya, tapi pencarian peserta dan kemudian analisisnya, nah ini yang eh, sangat perlu dipikirkan, begitu ya, karena salah satu tadi kita lihat kebaruannya itu adalah dari sisi ini, ya. Oke, nah ini masih coding ya, teman-teman. Jadi tadi ada bicara mengenai repair, ya, repair initiation. Apa itu? Ya, jadi ini harus harus jelas nih, ada operasionalnya gitu ya. Apa sih sebetulnya yang didefinisikan sebagai inisiasi perbaikan, repair initiation? Itu adalah indikator monitoring dan fleksibilitas kognitif tanpa mempertimbangkan keberhasilan. Ya. Seperti itu, lalu di kode ini tiga bentuk repair, sinyal eksplisit kesulitan komunikasi, deskripsi pengganti kata, dan gestur bermakna. Jadi kalau
eh, deskripsi pengganti kata ya. Katanya itu susah lalu dideskripsikan. Nah, itu jadinya eh, repair ya. Oke, lalu dalam penelitian-penelitian seperti ini, teman-teman ya, sangat perlu untuk memiliki lebih dari satu penilai, ya, supaya objektif. Nah, ini dikatakan ada diskusi, ya, ada diskusi antara penilai atau rater, ya, yang pertama dan kedua hingga tercapai konsensus, ya, karena mungkin yang pertama bilangnya ini repair, yang kedua bukan, gitu ya, untuk satu kata tertentu. Nah, ini kok bisa beda? Apa alasannya ya? Jadi penilai pertama dan kedua itu berdiskusi sehingga mereka sepakat, oh ini akhirnya adalah repair, misalnya ya. Oke, ini penting sekali ya. Jadi eh, jangan cuma satu penilai ya, karena akan sangat subjektif. Oke, lanjut hasil. Jadi ada beberapa sub judul ya, teman-teman, sub bagian. Yang pertama adalah compensation for word retrieval impairments. Ya, jadi eh, language mixing itu adalah cara mereka mengkompensasi kalau mereka kesulitan menemukan kata. Ya, bahasa Belandanya mungkin X, ya, lalu susah nggak ketemu nih kata X ini, mereka pakai bahasa Inggris Y misalnya, ya, itu compensation. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah language control, ya. Mereka mixing ini karena memang bisa, ya, punya kemampuan memisahkan bahasa atau beralih secara sengaja ke bahasa yang lebih kuat. Ini yang mereka katakan sendiri ya, teman-teman ya, isi dari tuturannya itu. Kenapa sih language mixing gitu ya? Nah, ini jawabannya. Namun, mayoritas melaporkan kesulitan kontrol seperti aktivasi otomatis bahasa non-target, percampuran yang tidak disadari, dan perlunya upaya sadar untuk menekan bahasa lain. Ya, jadi ada yang kontrolnya oke, ada yang kontrolnya tidak oke, gitu ya. Ini analisis ya laporan terkait language control secara grup, begitu teman-teman ya. Dalam grup ini ada yang begini, ada yang begitu, ya. Oke, language mixing secara umum variasi, ya. Jadi sebagian besar hanya menghasilkan sedikit kata dari bahasa non-target. Jadi ini pakai bahasa Belanda wawancaranya. Jadi yang pakai bahasa Inggris gitu ya, ada mixing itu hanya sedikit. Secara keseluruhan, sebagian besar mixing melibatkan penyisipan kata dari bahasa lain dan tetap mengikuti konteks pragmatik wawancara. Jadi pragmatiknya sebagian besar itu untuk sebagian besar peserta ini nggak masalah ya, mereka masih memahami ini saya bicara dengan siapa, saya harus pakai bahasa apa ya, harus eh, membahas apa ya. Oke, intersentential language mixing ya, jadi language mixing yang di dalam satu kalimat, salah, beda kalimat, maaf, antar kalimat ya, antar, jarang katanya ya, dengan sedikit yang didahului keraguan atau diikuti koreksi. Ya, mayoritas berfungsi psikolinguistik dan sebagian besar kasus berasal dari satu peserta dengan kesulitan kontrol bahasa yang jelas. Ya, antar kalimat. Jadi sudah ada intonasi final begitu ya, sudah berhenti lalu muncul eh, switchingnya itu. Ya, ini jarang tapinya. Ya. Oke, nah kalau yang di dalam kalimat ya ternyata sebagian besar ini terjadi seperti itu. Banyak kasus didahului keraguan atau diikuti koreksi dan umumnya ditafsirkan sebagai akibat perbedaan kemudahan akses leksikal antar bahasa.
Ya, jadi eh, ini seperti ada mikir dulu begitu ya, teman-teman ya, jeda dulu gitu. Nah, tapi kemudian oke, eh, harusnya bahasa Belanda lalu em, menuturkan bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris itu, kata bahasa Inggris itu lebih mudah diakses gitu ya. Tapi sebelum mengakses kata yang bahasa Inggris, sebelum menuturkan kata bahasa Inggris, ada jeda dulu ya, ada usaha ya untuk mencari yang bahasa Belandanya begitu ya. Oke. Ya, tapi nggak ketemu nih yang bahasa Belandanya begitu kan. Akhirnya pakai yang kata bahasa Inggris yang lebih cepat ketemu, lebih mudah ketemu. Oke ya, fungsi metalinguistik dan sosiolinguistik juga ada nih ya, tapi tidak banyak ya ternyata. Ya, jadi mungkin misalnya menjelaskan perbedaan bahasa ya, ada sesuatu tentang bahasa yang lain begitu ya yang harus dijelaskan pakai kata-kata dari bahasa itu yang bukan bahasa Belanda. Jadi mau nggak mau harus pakai kata bahasa ya mungkin tadi kita lihat ya ada yang berbahasa Turki ya ada yang berbahasa yang lain begitu ya. Nah, jadi harus mix. Nah, tapi ini tidak banyak ya. Oke, nah selanjutnya penelitian ini, artikel ini menjelaskan ada dua penutur, ya, dua peserta itu yang eh, seperti dikontraskan begitu ya, teman-teman ya. Jadi ada di sini nama aliasnya adalah Niels ya, yang eh, diajukan begitu ya, dibahas sebagai usulan begitu ya. Eh, Sepertinya ini unimpaired language control ya. Jadi eh, normal begitu ya, tidak terganggu. Nah, tidak terganggunya seperti apa? Ya, karena ini yang dia laporkan. Ya, coba di slide selanjutnya. Sudah yang Olaf ya. Dan ini tentu saja di artikel lengkapnya ya, teman-teman ada juga analisis dari eh, tuturannya ya. Jadi beneran nggak sih gitu ya kalau kita penasaran ya kita baca secara kritis beneran nggak sih dia mixingnya itu terbatas gitu ya bisa dicek ya. Tapi ini dikatakan contoh bahwa penutur ini language controlnya tidak masalah ya tidak tiba-tiba pindah ke bahasa lain tanpa alasan yang jelas ya tidak seperti itu bisa mengontrol dengan baik. Nah, yang Olaf ini kasus kedua yang impaired ya diusulkan ini yang impaired. Maksudnya gimana? Ya, pengalaman negatif ya bahasa L2 ini bisa tiba-tiba muncul gitu ya. Padahal sedang pakai L1 ya, mengganggu produksi bahasa target sehingga perlu penerjemahan sadar sebelum berbicara. Ya, karena L2-nya kan tidak dipahami oleh lawan bicara ya. Jadi dia harus L1-nya apa ya? Gitu ya. Misalnya sedang bicara bahasa Belanda tiba-tiba ingin menuturkan bahasa Inggris. Nah, lalu dia harus secara sadar, oh bahasa Belandanya jadinya apa? Begitu ya karena kalau tidak diterjemahkan ya secara sadar sebelum berbicara nanti lawan bicaranya bingung. Nah, yang menarik juga ini adalah Olaf ini ya mixingnya didominasi oleh kata fungsi intrakalimat ya kata fungsi intra kalimat ya jadi bukan content words teman-teman ya bukan bukan seperti nomina verba bukan ya tapi kata fungsi ya kata gramatikal ya kita berikan contoh ya ada contoh oh mungkin agak jauh maaf nah ini ya halaman 18 teman-teman bisa lihat nah dia kata fungsi yang dicontohkan di contoh 26 ini adalah penggunaan it.
Ya, ya, it had better. Lalu ada still, lalu it lagi. Nah, ini tidak lazim begitu ya, karena lazimnya yang dipakai ya dalam mixing itu adalah yang eh, konten begitu ya. Nah, ini ada pola yang khas ya, pola yang menonjol. Oke ya, jadi balik lagi to case studies yang dibahas secara lebih detail ya untuk melihat language control ya, impaired atau uh, unimpaired ya. Oke, itu hasil. Nah, lanjut ke diskusi. Nah, jadi em, ya pragmatiknya tidak masalah ya, aman gitu ya, normal. Lalu jarang language mixing. Lalu polanya itu sama dengan orang-orang yang sehat ya, yang tidak mengalami afasia. Oke, content words, penyisipan kata isi intrakalimat, content words. Nah, ini yang terjadi. Oke, ini eh, jadi tipikal gitu ya. Ini ditemukan di mayoritas dari peserta yang sekian belas tadi itu. Oke ya, akses leksikal ya. Kenapa ini terjadi? Karena ada akses leksikal yang lebih mudah. Nah, lalu ada juga self cueing. Nah, ini di diinterpretasikan begitu ya, teman-teman ya. Oh, ini self cueing nih. Ya, jadi ini diinterpretasikan sebagai strategi kompensatoris, bukan semata defisit kontrol. Dan karenanya tidak selalu perlu dihindari dalam praktik klinis. Nah, self cueing ini adalah misal tadi ya balik lagi contoh ingin mencari bahasa kata di bahasa Belanda tapi nggak ketemu-ketemu, lalu ketemunya kata di bahasa Inggris. Nah, itu menjadi semacam pancingan gitu ya teman-teman. Oh, balik lagi nanti ke bahasa Belanda setelah dipancing dengan bahasa Inggris. Nah, ini dikatakan diinterpretasikan dalam diskusi sebagai strategi kompensatoris yang nggak masalah begitu ya, tidak perlu dihindari. Karena ini eh, membantu begitu ya, membantu peserta penelitian penutur bilingual dengan afasia untuk menemukan kata dalam L1 yang dia perlukan. Nah, lalu ada yang khas tadi, yang menonjol ya. Nah, gangguan kontrol bahasa ya. Jadi ada laporan, lalu ada karakteristik switchingnya tadi, ya, lalu ada minimnya koreksi ya. Jadi seperti nggak ngeh gitu ya, tiba-tiba pindah gitu, tiba-tiba pakai bahasa yang eh, apa tidak dipakai oleh lawan bicara ya, bukan bahasa yang digunakan di percakapan itu tuh nggak ada koreksi, bablas aja. Nah, itu diinterpretasikan sebagai gangguan kontrol bahasa. Nah, contoh ada Laura ya, lalu juga Brain dan eh, Olaf. Ya, ini kata fungsi tadi ya, teman-teman, jarang pada bilingual sehat dan ini dimaknai ya di diskusinya karena Olaf ini lesinya melibatkan basal ganglia. Jadi tidak hanya eh, apa namanya hemisfer kiri yang eh, di lobus temporal dan lobus frontal begitu ya, yang seperti yang lain, tapi ada juga dia eh, yang bisa rusak juga begitu ya, yang bisa luka juga adalah basal ganglia yang ini diinterpretasikan kenapa kemudian hasilnya seperti ini begitu ya, kesulitan menekan bahasa non target yang kemudian switchingnya itu pada function words ya, basal ganglia. Oke, ya jadi dikaitkan nih, ya ini menarik teman-teman, dikaitkan ya antara behaviornya
Ya, apa yang terjadi, kata-kata yang diucapkan dan sebagainya dengan lesi, ya, bagian mana dari otak yang rusak terkena stroke. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa bisa ambil ilmunya juga di sisi itu ya dari artikel ini. Ya, tidak hanya terkait mixingnya saja ya. Oke, tadi ini sudah kita lihat ya. Jadi eh, harusnya kalau bahasa Belanda ini het ya, ya het had beter, tapi ini dia pakainya it. Nah, still ini eh, mar ya, sorry, mar itu but, ya still itu ada lagi bahasa Belandanya, tapi dia tidak koreksi ya, tetap pakainya still. Nah, ini function words. Oke, ini masih ya yang eh, terkait yang mark ya, yang menonjol, yang khas tadi ya, dipengaruhi oleh tingkat keparahan kesulitan leksikal, kemahiran dan penggunaan bahasa pramorbid ya sebelum terkena afasia serta usia pemerolehan bahasa kedua ya. Jadi usia pemerolehan ini eh, pengaruh ya teman-teman ya, apakah belajarnya atau memperolehnya itu ketika sudah dewasa atau ketika masih anak-anak. Ya, nanti boleh kita lihat lagi ya, kita diskusikan ya, apa sih yang namanya early, apa sih yang namanya late ya dalam language acquisition ya. Oke. Nah, Niels dan Olaf tadi ya, kontrol bahasa di afasia itu bisa sangat berbeda gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini menarik nih. Oke, repair dua-duanya bisa, tapi yang lebih sering ya kemungkinan itu karena kontrol bahasanya lebih utuh begitu ya, tidak tidak terlalu terganggu karena afasianya. Oke, ya, baik. Ya, nah ini kesimpulan terakhir. Jadi dari sekian peserta penutur bilingual dengan afasia, ya, yang tadi nama-namanya sudah kita lihat, kita bisa hitung berapa orangnya, jumlahnya. Mayoritas mereka itu mampu mengelola dua bahasa dan lebih ya sebetulnya secara efektif ya. Pragmatiknya bagus, tidak eh, tiba-tiba ganti, tidak tiba-tiba kalau ganti kemudian bablas gitu ya. Kalaupun ganti, mayoritas bisa balik lagi ya, bisa menjelaskan begitu. Namun, sebagian kecil mengalami defisit kontrol yang memicu language mixing yang khas ya. Jadi, kalau tadi kita sudah lihat ya tujuan penelitiannya, nah ini jawabannya gitu ya. Jadi mayoritas aman gitu ya, efektif. Tapi walaupun tentu saja teman-teman bisa lihat ada simbol-simbol ya, titik-titik-titik ya, misalnya di transkripsinya bahwa itu menunjukkan mereka butuh waktu untuk berpikir gitu ya. Jadi tidak tidak selancar ya, tidak selancar kita. Ya, tapi kalau sudah bicara ya ini eh, pengelolaan dua bahasa atau lebihnya ini efektif. Jadi eh, kendalanya untuk sebagian besar itu bukan defisit kontrol gitu ya, kendala atau apa yang ditunjukkan mungkin tidak terkendala, tapi ada jeda saja begitu ya. Tapi kalau ada jeda ya, ada kendala itu bukan terkait masalah kontrol ya untuk mayoritas. Nah, untuk yang sebagian kecil ya mereka mengalami defisit kontrol yang di sini kita bisa lihat ya, baca lagi ada pola-pola ya yang khas ya bisa kita ambil dari penelitian ini. Seperti apa sih language mixingnya kalau yang masalah itu adalah kontrol bahasanya.
gitu ya. Jadi bisa tiba-tiba eh, seperti apa? Mungkin bicara panjang lebar nggak ada yang ngerti gitu ya. Nah, itu tuh ada polanya ternyata kalau kita lihat secara linguistik. Ya, jadi mungkin teman-teman yang pernah berinteraksi ya dengan orang-orang dengan afasia yang bilingual ya, dulu mungkin belum tahu nih ya bagaimana menganalisisnya. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah lumayan tahu gitu ya. Kita pakai artikel ini sebagai informasi awal, oh caranya begini menganalisisnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Ya, sekali lagi baca lagi, tulis pertanyaan di Gdoc ya yang ada di emas, lalu kita berdiskusi di kelas. Terima kasih teman-teman ya, sampai bertemu. Alhamdulillah Robbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.